Pemirsa, sesosok jasad bayi ditemukan petugas sumber daya air di saluran kali permukiman warga Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta. Bayi baru lahir yang terbungkus kantong plastik itu diduga sengaja dibuang. Warga Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Selasa pagi digemparkan dengan penemuan jasad bayi di saluran air. Bayi laki-laki ini ditemukan terbungkus kantong plastik dengan ari-ari masih menempel di tubuhnya. Jasad bayi yang diperkirakan telah lebih dari 2 hari ini awalnya ditemukan petugas sumber daya air. Warga sekitar yang mengetahui penemuan jasad bayi langsung melaporkan ke polisi. Petugas kepolisian sektor Pulau Gadung, Jakarta Timur yang tiba di lokasi mengidentifikasi dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Awalnya kita lagi membersihkan sampah, terus saya melihat ada plastik dikirain sampah. Akhirnya saya lempar ke sebelah kiri. Habis itu plastiknya pecah, keluar bayi. Baru ketahuan itu bayi. Arinya masih nyatu dengan bayinya. Jasad bayi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Majelis Hakim memvonis 1 tahun atau lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menginginkan Tio Pakusadewo dihukum penjara 2 tahun. Tio Pakusadewo terbukti bersalah dalam kasus kepemilikan sabu. Dalam sidang vonis yang berlangsung secara virtual di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa siang, Tio Pakusadewo divonis selama 1 tahun penjara dalam kasus kepemilikan narkotika jenis sabu. Kuasa hukum dan putri Tio Pakusadewo mengatakan pihaknya menerima putusan hakim karena majelis hakim mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh kliennya. Selain itu, pihak keluarga bersyukur atas vonis yang diberikan majelis hakim. Kita cukup bersyukur aja sih dari hakimnya udah ngasih keputusan. Setahun itu udah bersyukur banget dengan yang tadinya 2 tahun tuh jadi setahun itu udah sangat dari keluarga ya udah cukup. Adil berarti ya? Adil. Ada persiapan nggak sih Kak menjelang? Ya persiapannya nunggu papa pulang dan kalaupun dari pemerintah nggak ada ikatan rehabilitasi dari keluarga tetap ngasih. Kita bakal tetap menjalankan rehabilitasi dulu. Sebelumnya dalam fakta persidangan, Tio Pakusadewo terbukti memiliki sabu seberat 11,32 gram. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Sugi Nur Raharja alias Gus Nur hari ini menghadiri sidang perdana kasus ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gus Nur yang dihadirkan secara daring mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum atas kasus yang menjeratnya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana pembacaan dakwaan terhadap Sugi Nur Raharja atau Gus Nur terkait kasus ujaran kebencian. Gus Nur sendiri dihadirkan secara daring. Dalam sidang kali ini, kuasa hukum Gus Nur menyatakan tak akan melayangkan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan JPU. Namun mereka meminta penangguhan penahanan kliennya kepada majelis hakim. Yang kedua, kita tadi memohon sangat kepada majelis hakim dengan sangat agar apa? Agar Gus Nur diberikan penangguhan penahanan, mengingat Gus Nur itu memiliki pondok pesantren, anaknya kecil, dan jaminan ini juga sudah dijamin oleh para tokoh ulama, juga anggota DPR RI, termasuk juga Gus Nur ini selalu kooperatif. Gus Nur terjerat kasus penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian terhadap Nahdlatul Ulama atau NU melalui akun video YouTube saat wawancara dengan Refli Harun. Dari Jakarta, Ayu Jelita, Laksana Indra Okta, iNews melaporkan. Setelah diperiksa selama 8 jam, warga Amerika Serikat Kristen Gray yang mengajak WNA tinggal di Bali akhirnya dideportasi. Gray dideportasi karena melanggar izin tinggal dan meresahkan masyarakat. Usai diperiksa selama 8 jam di ruang intelijen dan penindakan imigrasi, Kanwil Kemenkumham Bali akhirnya mendeportasi Kristen Gray, warga Amerika Serikat yang membuat heboh lewat cuitannya di Twitter. Dalam cuitannya, Kristen mengajak warga luar negeri pindah ke Bali di masa pandemi karena biaya hidup di Bali yang murah. Kristen juga menyalahi ketentuan izin tinggal karena menjual e-book, sebuah panduan wisatawan masuk ke Bali dan menghindari protokol kesehatan di Bali. Pihak imigrasi akan mendeportasi Gray dan temannya Sandra usai mendapat jadwal penerbangan. Gray dan Sandra kini dititipkan di rumah detensi imigrasi di Jimbaran, Bali. Warga negara Amerika atas nama Christine Antonite Gray dikenakan tindakan administrasi keimigrasian
berupa pendeportasian, saya ulangi, pendeportasian atau pengusiran sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 huruf F Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Juga WNA dimaksud telah menyebarkan informasi yang dianggap dapat meresahkan masyarakat antara lain. Pertama, LGBTQ+ atau queer friendly, di mana di Provinsi Bali memberikan kenyamanan dan tidak dipermasalahkan. Pemirsa, Pengadilan Tinggi Denpasar mengabulkan gugatan banding yang diajukan terdakwa kasus ujaran kebencian ID Kacung WHO I Gede Ari Astina alias Jering. Hukuman Jering berkurang dari semula 14 bulan menjadi 10 bulan penjara. Pengadilan Tinggi Denpasar memutuskan vonis terhadap Jering menjadi 10 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah subsidiar 1 bulan. Vonis sudah keluar pada 14 Januari 2021. Vonis diambil setelah melalui pihak JPU mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi atas vonis yang dijatuhkan Pengadilan Negeri. Dengan putusan tersebut, maka vonis Jering berkurang 4 bulan setelah sebelumnya divonis 1 tahun 2 bulan. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar pada intinya sama, menyatakan perbuatan pidananya terbukti, namun untuk amar pidananya ada perubahan atau dikurangi oleh Pengadilan Tinggi menjadi 10 bulan denda.